Tulis ilmiah ini ya, ragamnya banyak. Ragamnya sangat banyak ya. Dilihat dari definisi karya tulis ilmiah bahwa yang disebut karya tulis ilmiah itu adalah tulisan yang disusun secara sistematis dan logis berdasarkan penelitian atau kajian atau pemikiran yang mengacu kepada sistematika atau aturan ilmiah. Apa tujuan karya tulis ilmiah itu? Tujuannya adalah untuk mengembangkan, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan ilmu. Nah, di antara metode dalam membuat karya tulis ilmiah itu adalah metode kuantitatif. Ada metode tadi kualitatif. Ya. Jadi itu tujuannya. Maka skripsi yang dibuat nanti, apapun metodenya, dia masuk dalam kategori karya tulis ilmiah. Yang tujuannya tadi untuk memahami sebuah fenomena atau masalah. Maka besok skripsi itu harus ditulis atas satu topik, satu masalah. Kalau banyak masalah biasanya ditolak. Kenapa? Satu saja belum tentu selesai. Ya, biasanya difokuskan ke satu. Maka judul nanti dalam mengusulkan judul ke pembimbing ya, ke kaprodi, itu nggak boleh ambigu, fokus. Misalnya apa? Hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat kenyamanan belajar anak usia dini di RA misalnya. Kan ada anak usia dini itu kalau pas sekolah itu nangis-nangis kan? Paling sebulan 2 bulan pertama tuh nggak mau ditinggal. Nah, berpengaruh nggak pola asuh orang tua terhadap kepercayaan diri anak, keberaniannya tadi? Nah, itu kan harus kita teliti. Kita tidak bisa bilang sekarang itu berpengaruh. Itu baru asumsi. Maka kita harus teliti. Kita harus buktikan dengan penelitian. Fokus kita teliti masalah tadi. Itu namanya fokus. Berarti kita tidak teliti pengaruh lain. Misalnya tingkat ekonomi orang tua atau tingkat religiositasnya, ketaatan orang tua. Tidak. Kita hanya fokus pada pola asuh terhadap kenyamanan belajar anak usia dini. Itu contoh ya. Kemudian dari apa yang saya sampaikan tadi ya, dalam skripsi maupun dalam tulisan karya tulis ilmiah yang lain, karya tulis ilmiah itu punya ciri-ciri sama dengan yang kita sampaikan tadi. Ya, karya tulis ilmiah itu harus objektif. Apa itu objektif? Harus berdasarkan data dan fakta yang bisa diuji kebenarannya, yang dia memang berasal dari sumber yang nyata. Nggak boleh kita ngarang-ngarang, nggak boleh. Atau kita punya pendapat pribadi tentang suatu hal, kita bilang itu pendapat orang, nggak boleh. Kita harus tanya betul, kemudian ada data yang bisa kita sajikan. Maka besok ketika skripsi itu diminta data-datanya mana. Kalau penelitian kuantitatif mana data mentahnya, mana angka-angka. Kalau ujian misalnya kan mana soalnya, mana jawabannya, mana hasil kerjaan lembar kerja siswa, mana bukti ibu menilai. Itu harus ada. Kalau nggak ada itu, tiba-tiba udah ada nilai, berarti nilainya itu tidak objektif. Itu nilainya subjektif. Paham ya? Ada guru di sekolah nilai, tiba-tiba nilainya ada, nggak ada prosesnya, nggak nampak prosesnya, nggak pernah ujian siswanya, tiba-tiba keluar nilai. Nggak pernah datang mahasiswanya, tiba-tiba nilai keluar juga. Ada nggak yang begitu? Itu namanya subjektif. Oke. Kemudian sistematis. Ada urutannya. Ada bab 1, bab 2, bab 3 itu harus urut. Bab 1 itu isinya ditentukan apa saja. Bab 1 pasti tentang latar belakang, nggak mungkin bab 1 kok teori. Bab 3 itu tentang metodologi. Bab 4 tentang hasil dan pembahasan. 5 kesimpulan. Itu sistematis. Nggak boleh kita simpulkan dulu baru kita teliti. Nggak boleh. Buat bab 5 dulu baru bab 1, nggak boleh. Harus urut. Mulai dari
latar belakang dulu, setelah jelaskan latar belakang, apa tujuannya, apa manfaatnya, baru apa teori, apa metode, itu namanya sistematis. Kemudian berbasis data dan fakta. Nah, jadi harus ada data, ada fakta kalau dalam menulis karya tulis ilmiah. Dalam menulis skripsi itu harus ada data, ada fakta. Bisa enggak kita mengajukan penelitian hubungan rasi bintang dengan prestasi akademik mahasiswa, bisa enggak? Bintang saya Aries, Pak. Kalau dia Scorpio, oh dia ini Pak. Bisa enggak kita hubungkan dengan prestasi akademik? Susah dihubungkan karena tidak ada fakta dan susah mendapatkan datanya. Gimana cara kita menemukan data? Itu kan ramalan sesuatu yang namanya ramal kan, tidak pas. Jadi kalau ada yang percaya dengan rasio bintangnya berpengaruh pada kehidupan ekonominya, pada kehidupan keluarganya, itulah orang bodoh sedunia. Kalau dalam agama kita disebut dengan syirik, musyrik. Termasuk percaya dengan dukun. Itu juga sebuah kebodohan. Saya yang suka ke dukun, atau percaya kalau dalam perjalanan kalau kuburannya berjumlah ganjil ketemu, berarti gini. Ada yang percaya begitu? Rumah tusuk sate. Oh, burung hantu bunyi di belakang rumahnya, berarti ada yang masih percaya? Kalau percaya berarti itu sesuatu yang mistis, ya. Nah, itu nggak ilmiah, itu nggak terima secara ilmiah itu, ya. Dalam agama kita juga hal seperti itu tidak diterima karena itu memang tidak bisa dirasionalisasi, ya. Bahkan dalam perspektif gaib saja nggak bisa diterima, ya kan? Kan Islam itu pakai ilmu gaib kan? Iya, Islam itu ilmu gaib kan? Nah, Allah yang gaib aja nggak bisa menerima orang percaya kepada dukun, saking anehnya tuh. Padahal Allah kan pemilik ilmu gaib. Allah melarang kita, bahwa nggak ada hubungannya. Nah, pergi ke hutan kemudian Mbah kulo nuwun Mbah. Itu juga sesuatu yang aneh, ya, tidak bisa dilihat baik dari fakta maupun data. Ada nggak orang misalnya yang bisa langsung membuktikan bahwa hal-hal tadi berpengaruh dalam hidupnya? Nggak ada, kecuali hanya asumsi, cocoklogi, ya kan? Menyocok-nyocokkan. Nah, itu. Kemudian bahasa baku dan formal. Nah, jadi dalam menulis skripsi besok harus baku dan formal bahasanya. Nggak boleh bahasa ibu. Misalnya apa? Bahasa Ocu dipakai. Atau bahasa Jawa. Nggak boleh. Itu akan disalahkan. Kalau bahasa Inggris, bahasa Arab gimana Pak? Boleh selama bahasa itu baku. Dan harus ditransliterasi. Kalau bahasa Inggris berarti dimiringkan bahwa itu bukan bahasa Indonesia. Apa contohnya? Ya bahasa Inggris. Misalnya apa? Penelitian, riset. Riset itu kalau ditulis research, maka dia jadi bahasa Inggris, harus miring. Tapi kalau ditulis RISET, dia jadi bahasa Indonesia. Riset nggak perlu miring kan? Kalau bahasa Arab ada transliterasinya, atau mau ditulis dalam bahasa Arab juga boleh. Ada aturannya. Jadi harus ada bahasa baku dan formal sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Ada subjek, predikat dan objek, ya. SPOK-nya, keterangannya juga ada. Nah, itu bahasa baku namanya. Kemudian juga mencantumkan sumber referensi. Jelas ada referensinya kalau dalam karya tulis ilmiah. Dalam skripsi ada referensinya. Dari mana referensinya? Oh, buku Bapak Anu gitu ya. Ada ditulis. Menulisnya bisa langsung di dalam tulisan itu yang kita sebut dengan footnote dan body note. Bisa juga di akhir yang disebut dengan daftar pustaka. Kalau di paling akhir namanya daftar pustaka. Tapi kalau di setiap bab itu namanya endnote. Endnote itu catatan di akhir setiap bab, catatan referensi. Kalau body note langsung di dalam kutipan paragraf itu langsung ada citasinya.
Kalau footnote di bawahnya, nah, itu ada cara penulisannya di buku panduan kita ada. Nah, itu nanti harus difahami oleh mahasiswa yang menulis skripsi. Kemudian menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah tadi banyak, diantaranya ada kuantitatif, kualitatif, ada juga eksperimen, ada PTK. Nanti kuanti pembagiannya banyak. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Apa contoh karya tulis ilmiah tadi? Skripsi tadi yang kita bahas. Skripsi itu karya tulis ilmiah. Jadi besok kalau ditanya pernah punya karya tulis ilmiah, pernah apa? Skripsi. Selain skripsi apa? Makalah. Apa beda skripsi dan makalah? Kalau ke makalah nggak pakai teori gitu. Ya. Skripsi itu tulisan yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat lulus S1. Kalau makalah, tulisan yang dibuat bisa sebagai tugas atau bahan presentasi yang tujuannya membahas sebuah topik, tapi bukan berdasarkan penelitian yang komprehensif dia. Dia hanya berdasarkan literasi saja biasanya. Kalau skripsi harus berdasarkan fakta, ada kasusnya yang real. Kalau makalah tidak mesti orang harus ke lapangan mencari data dan seterusnya. Biasanya boleh dengan referensi saja. Misalnya makalah tentang apa? Motivasi, dia kumpulkan berbagai buku dan jurnal tentang motivasi disusun jadi makalah boleh. Tapi kalau skripsi nggak boleh. Jadi lebih baku, lebih sistematis skripsi dibandingkan makalah. Kemudian tesis untuk S2. Ya, saya udah nulis tesis. Ya, tesis itu untuk S2, lulus dalam bidang magister. Kemudian disertasi untuk S3, ini juga karya tulis ilmiah. Kemudian makalah ilmiah yang dibuat ketika kuliah, ya, ada topik yang ditentukan dosen. Kemudian silakan cari referensi, tulis urutannya seperti ini gitu ya. Nah, cari literaturnya, itu namanya maka. Kemudian ada artikel jurnal. Artikel jurnal. Ada yang pernah lihat artikel jurnal? Di mana lihatnya? Punya kakak. Ya. Paling cepat buka Google Scholar. Ya, Google Scholar tuh banyak. Masuk Google Scholar, buat akunnya, cek di situ tuh semua artikel ilmiah. Ketik nama saya itu banyak. Sponsor ya. Jadi besok kalau nulis, kutip dosennya, citasi punya dosennya. Ya, tulisan saya tentang Piawut ada, ya, banyak. Walaupun saya di bidang psikologi, tapi saya kaitkan dengan Piawut. Ya. Nah, nanti silakan cek, ya, buka Google Scholar biar tahu langsung seperti apa artikel jurnal itu. Ya. Kemudian ada laporan penelitian, ini biasanya bagi lembaga-lembaga penelitian ya. Nah, kalau di Kemenak itu ada namanya Pusat Pengembangan dan Litbang ya, penelitian dan pengembangan. Dia tujuannya bukan untuk gelar tertentu, tapi untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau menyelesaikan sebuah masalah, ya masalah negara atau masalah apa gitu ya, diteliti. Nah, itu ada namanya Litbang. Bisa mereka buat laporan penelitian. Itu juga bagian dari karya tulis ilmiah selain skripsi yang kita bahas. Nah, terkait skripsi ya, tata tulis yang kita pakai di kampus kita itu beda dengan yang kita pakai di kampus yang lain, beda dengan yang di UIN, beda dengan di UIR, beda dengan di Universitas Muhammadiyah atau yang lainnya, beda. Namanya gaya selingkung. Gaya selingkung itu sama dengan ini macam-macam nih. Gaya jilbabnya kan? Gaya selingkung indah begitu, walaupun sama-sama pakai cadar kan beda gayanya kan? Ini suka warnanya sama ya, kesukaannya. Ya, tapi apanya beda, stylenya beda. Ya, si Laila suka pakai kacamata misalnya. Itu kan gaya selingkungnya Laila. Ya. Ada yang gaya selingkungnya kacamatanya di kepala. Syahrini kan? Nah, jilbabnya coba lihat kan beda-beda, nggak ada yang sama kan di sini? Nggak ada kan? Walaupun acuannya sama, Pak, saya kalau pakai jilbab tuh saya tiru jilbab model si Anu misalnya. Tapi nanti hasilnya pasti beda, ya kan? Anu modelnya saya, gitu. Beda enggak? Jilbabnya sama-sama petak kan, tapi kok hasilnya beda-beda? Itu dia, gaya selingkung tuh namanya.
kampus kita beda dengan kampus lain, maka kita pakai gaya sendiri. Nggak boleh besok kan, Pak ini skripsi bagus Pak, kampus besar tuh, saya pakai, disalahkan tuh. Oke? Ada mahasiswa tuh begitu, dia nulis skripsi kan, datang bimbingan, loh kok skripsimu beda dengan punya kita? Oh ini skripsi saya ngacu ke, saya lihat di internet Pak, ini kampus besar Pak di Pulau Jawa, ini modelnya Pak. Udah bangga dia kan? Nggak bisa diterima, salah. Oke? Gaya selingkung itu yang kita sebut dengan sistematika penulisan skripsi, tata tulis. Beda. Skripsi itu diatur, page-nya biasanya 4, dia pakai A4. Kemudian A4 yang ukuran biasa itu ya. Kemudian page-nya, halaman untuk tulisannya itu 4 kiri, 4 atas, 4 cm masuk ke dalam, 3 kanan, 3 bawah, diatur tuh. Bahkan halamannya diatur beda-beda. Ada yang pakai halaman di bawah semua, ada yang di atas, pojok kanan semua di atas. Ada yang kalau ada bab dia pakai bawah tengah, selain yang ada bab dia pakai pojok kanan atas, kita tuh. Jadi kalau di kita besok ujian skripsi di bawah semua, salah, walaupun di kampus lain betul. Paham ya? Itu namanya gaya selingkung. Nanti dalam skripsi itu diatur tuh sistematika itu. Nah itu perhatikan. Jadi besok ada buku panduan skripsi, itu dipelajari, diikuti betul. Itu udah banyak tuh. Nanti masalah titik juga, mestinya titik dibuat koma juga salah. Oke ya. Misalnya dalam menulis footnote kita pakai koma. Jadi setiap unsur dihubungkan dengan koma. Dibuat titik. Tetap salah, walaupun satu titiknya yang selainnya koma, tetap bisa salah kan? Ada yang namanya dibalik. Misalnya syahri Ramadan ditulis Ramadan, koma syahri. Salah, kita pakai yang syahri Ramadan. Di daftar pustaka dibalik. Nah, itu ya, di footnote dia tidak dibalik, di daftar pustaka dibalik. Dan di daftar pustaka penghubung itu tidak pakai koma tapi pakai titik. Tahun itu tidak di akhir tapi di awal. Oh, kan? Jadi harus dipelajari itu. Jadi banyaknya mahasiswa ketika menulis karya tulis ilmiah, terutama skripsi, lama bimbingannya itu bukan pada substansinya, tapi pada tata tulis. Karena nggak paham cara nulis titik. Dosen saya dulu, pas dia kuliah, dia sudah profesor ya. Beliau orang Bukit Tinggi, salah satu ketua umum Muhammadiyah, Profesor Yunahal Ilyas rahimahullah, sudah meninggal beliau. Itu pas dia kuliah dulu katanya, salah titik aja suruh ulang. Nggak mau dosennya lanjutkan skripsi, titik aja kamu belum bisa buat katanya. Mana mau nulis skripsi suruh ulang lagi. Jadi jangan anggap sepele masalah titik koma. Nanti masalah kutipan lagi, kutipan langsung tidak langsung, itu ada caranya. Apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung itu langsung ngutip plek sama dengan yang di sumber aslinya, nggak kita rubah-rubah. Itu beda cara menulisnya di skripsi. Kalau kita pakai model spasi 1 menjorok ke dalam, ya. Kalau tidak langsung itu boleh kita rubah, ya, kita lakukan parafrase. Tapi maksudnya harus sama, dicantumkan sumbernya. Kemudian nulis footnote itu nggak boleh jamak qasar. Atau jamak qasar? Ini mahasiswa sering karena malas nulis footnote di jamak qasar. Dibuat 5 halaman, di halaman belakang ditulis referensinya. Nggak boleh. Ini sumbernya dari mana? Ini juga Pak. Ini juga Pak. Itu nggak boleh. Harus setiap paragraf itu ditulis referensinya, footnote-nya. Kalau sama gimana Pak? Ya berarti ada ibid-nya. Ada cara yang lain, pakai ibid kita. Kita nggak pakai offset dan log sheet. Kita pakai ibid saja. Nanti halaman yang beda buat halaman yang berbeda. Ada caranya. Nah itu diatur semua dalam buku panduan. Nah ini harus difahami supaya tidak salah dan tidak lama bimbingannya. Ya. Kalau mau dari sekarang punya buku bimbingan, silakan minta ke Pak Waldi atau Bu Liza. Ya, baca-baca, pelajari dulu kan. Kalau Piawut masih bisa itu. Nah, itu terkait dengan karya tulis ilmiah, khususnya skripsi ini yang nanti akan dibuat. Ini kan sudah semester 6 ya. 4 ya. Nah, bentar lagi kan nulis
Skripsi semester besok sudah ketemu tuh sama skripsi di akhir semester 5 itu besok. Masuk semester 6 udah boleh ngajukan judul. Ya, gua selesai metodologi kuali itu udah mulai ngajukan judul, buat skripsi lagi tuh. Mikirkan proposal lagi. Nah, dari sekarang silakan itu difikirkan supaya nanti perjalanan kuliahnya itu lancar. Jangan sampai jadi mapala, mahasiswa paling lama, atau jadi maba, mahasiswa abadi. Ya, kalau bisa 4 tahun selesai semua, semester 8 munaqashah semua, wisuda semua kan. Dan itu menguntungkan kampus, menguntungkan mahasiswa. Mahasiswa diuntungkan, nggak perlu bayar lagi kan. Kampus diuntungkan, akreditasinya bagus karena mahasiswanya cepat, tepat waktu lulus. Ya, jadi kalau lambat-lambat mahasiswa di sini, kampus rugi juga sebetulnya. Yang untung yayasan. Ya. Kalau di negeri yang untung ya pemerintah karena bayar terus kan. Kalau kampus rugi. Ya. Nah, saya kira itu teman-teman semuanya di pertemuan kita kali ini, ya, supaya dapat difahami. Nah, besok kita mungkin diskusikan banyak hal terkait mata kuliah kita ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.